Kenapa Allah tabaraka wa ta'ala selalu mengulang-ulang kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard? Agar manusia merasa dirinya tak punya apa-apa. Ketika dia tidak merasa dirinya tidak punya apa-apa, dia akan meminta kepada yang punya segala-galanya. Tapi kalau manusia sudah memiliki sifat saya punya, dia akan merasa tak membutuhkan siapa-siapa. Karena saya punya, mau apa lagi? Di dalam Al-Quran surat Al-Alaq, surat Iqra, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, innal insana layatgha, sesungguhnya manusia itu pasti akan melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dari surat Al-Alaq. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia benar-benar akan melampaui batas. Maksud melampaui batas, berbuat maksiat, melanggar aturan Allah, diperintahkan tidak mau, dilarang dia kerjakan. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Apabila dia melihat dirinya, istaghna. Kalau kita melihat Al-Quran terjemahan, istaghna sering diterjemahkan dengan kaya. Sehingga kalau kita lihat Quran terjemahan itu, kita akan menemukan kalimat itu. Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia merasa dirinya, melihat dirinya sudah kaya. Dan makna kaya untuk kalimat istaghna masih kurang. Karena istaghna, makna yang paling cocok adalah tidak membutuhkan siapa-siapa. Saya berdiri di kaki saya sendiri, saya mampu segala-galanya, saya bisa mengerjakannya, saya mampu membelinya, saya mampu membayarnya, saya tidak butuh siapa-siapa lagi. Ini makna istaghna. Merasa diri mampu segala-galanya dan punya kemampuan segala-galanya tanpa membutuhkan siapa-siapa. Bahkan mungkin akan lebih parah dengan mengatakan orang lain yang butuh saya, bukan saya tidak butuh orang lain. Kalau sudah begini, Allah mengatakan pasti orang yang seperti ini berkecimpung dengan aneka ragam maksiat. Ar-ra'ahu istaghna, apabila dia merasa dirinya tak butuh lagi orang yang butuh dia. Sifat tidak membutuhkan siapa-siapa hanya sifat Allah. Hanya sifat Allah, ma'asyarul muslimin, yang tidak membutuhkan siapa-siapa. Dan seluruh selain dia membutuhkan dia, itu hanya sifat Allah. Itu dia makna firman Allah di dalam Al-Quran, Allahus Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Apa itu Samadiyah? Samadiyah adalah yang tidak membutuhkan siapa-siapa, karena ia mampu melakukan segala-galanya dan segala selain dia membutuhkan dia dan tergantung kepadanya. Ini makna Samadiyah. Dan itu hanya sifat Allah. Dan apabila sifat ini dimiliki oleh manusia, maka dia akan melampaui batas, berbuat maksiat. Kenapa Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzah mengulang-ulang, kamu itu nggak punya apa-apa, yang punya itu hanya Allah. Kalian adalah miskin, kalian membutuhkan Allah tabaraka wa ta'ala, agar di dalam diri kita merasa ketergantungan kepada Allah yang sangat besar. Sehingga kita selalu lujuk kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, menengadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, meminta segala-galanya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Ulama terdahulu, ulama salaf diriwayatkan, ketika di rumah istrinya mengatakan bahwa garam sudah habis, minta dulu kepada Allah, ya Allah berikan saya nikmat garam, lalu baru pergi mencari garam. Hadir di dalam diri mereka bahwa semuanya Allah, kalau bukan Allah yang beri, nggak bisa. Betapa seringnya kita ingin mencari sesuatu yang dia adalah milik Allah tanpa meminta kepada Allah. Yang ingin digarisbawahi dari kalimat ulama salaf ini, ketergantungan mereka yang sangat hati mereka kepada Allah dan melihat segala-galanya milik Allah, minta kepada Allah sebelum berusaha mendapatkan apa yang diminta itu. Sampai hal yang sekecil, yang sangat kecil bagi kita, yang mungkin tidak pernah di antara kita mungkin minta garam kepada Allah seumur hidup kita, karena kita merasa kita bisa mendapatkan garam di mana-mana.
Tapi ketergantungan orang-orang yang hatinya sudah benar-benar bergantung kepada Allah, begitu biografi hidup yang telah mereka ukirkan. Sampai mereka mengatakan, saya merasakan nikmat Allah dalam setiap tarikan nafas saya. Setiap tarikan nafas saya merasakan ini adalah nikmat Allah. Betapa seringnya kita bernapas seolah-olah itu adalah kemampuan kita. Jawab saya, ma'asyarul muslimin, oksigen yang kita hirup itu karya kita, ciptaan kita, ciptaan manusia, atau Allah yang punya? Bisakah Allah seketika menghentikan oksigen? Akan tapi kita hirup oksigen tanpa merasa bahwa ini adalah nikmat Allah yang sangat besar. Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih penting? Dapat nikmat oksigen atau jadi presiden? Hah? Gak jadi presiden gak apa-apa, hidup kita gak jadi presiden gak ada masalah kan? Semua kita gak ada yang jadi presiden kan? Gak ada masalah, aman-aman aja hidup. Coba gak dapat oksigen. Beginilah para ulama hidup, orang-orang saleh yang menghambakan dirinya kepada Allah, benar-benar melihat nikmat-nikmat Allah dalam setiap gerak-gerik kehidupan mereka. Dan kita di sini atau di mana Allah alam, ana tidak ingat, ana sampaikan perkataan Rabi' bin Khusaim ketika dia minta kepada keluarganya memasak masakan lezat, padahal dia sudah lama tidak masak masakan lezat. Lalu kemudian dia ambil masakan lezat itu, dia berikan makan orang gila. Keluarganya marah-marah. Kami kira kami masak masakan lezat untuk engkau makan, karena engkau sudah lama nggak makan makanan lezat kesukaanmu itu, justru diberikan kepada orang gila. Kata Rabi' bin Khusaim, saya ingin memberikan kebaikan kepadanya. Keluarganya mengatakan, dia tidak tahu engkau kasih makan apa. Orang gila, selezat apapun makanan yang dibuat untuknya, dia tidak akan tahu. Kata Rabi', Allah tahu. Allah melihat saya memberikan kepadanya makanan lezat. Begini kehidupan para ulama, para orang-orang saleh yang selalu bergantung kepada Allah dan berinteraksi dengan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah.